Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. Morning, Miss. How are you today? I'm fine. How about you? I'm good, thank you. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik ya dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, let me introduce myself. My name is Nurmala Dewi and you can call me Miss Mala. Saya sebagai guru yang akan mengajar kalian pada hari ini. Dan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Mari kita melakukan doa, melafadzkan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, di sini saya akan mengecek kehadiran kalian. Sifa Aisyah Mustari. Present. Vanessa Putri Maharani. Present. Rifki Abdul Aziz. Present. Kita akan melakukan brainstorming terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Brainstorming di sini untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami materi yang akan saya berikan. Di sini saya akan memberikan sebuah pretest yang akan mengetes kemampuan kalian pada materi yang kita bahas dengan kalian yang mengerjakan quizzes yang telah saya buat. Silahkan mengerjakan. Setelah melakukan brainstorming dengan metode pretest dengan kalian yang telah mengisi quizzes, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu materi inti pada hari ini membahas tentang recount text. The material today is recount text. Di sini saya akan Definition recount text is a recount text is a type of English text that retell a past event or incident. The story can be an action or activity before someone reads the text. Purpose of recount text atau tujuan dari recount text. Ada beberapa tujuan dari recount text, yaitu yang pertama ada provide information to the reader, memberikan informasi pada pembaca. Recount text dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau pengalaman di masa lalu pada orang lain. Dalam hal ini, informasi tersebut bisa berupa laporan perjalanan, pengalaman pribadi, atau laporan tentang suatu acara. Dan yang kedua ada entertaining the reader, menghibur pembaca. Seperti kebanyakan teks lain, recount text juga berfungsi untuk menghibur pembaca. Pasalnya, jenis bahasa Inggris yang satu ini umumnya ditulis untuk menceritakan sesuatu yang menyenangkan. Yang ketiga ada reflection on something, memberikan refleksi suatu hal. Dalam beberapa kasus, recount text bisa dijadikan sebagai media untuk merefleksikan dan menganalisis peristiwa atau pengalaman tertentu. Inilah alasan mengapa diari dan jurnal pribadi termasuk sebagai recount text. Yang keempat ada document an important experience, dokumentasi pengalaman pribadi yang penting. Selain melalui foto dan video, kamu juga dapat mengabadikan pengalaman penting di masa lalu melalui recount text. And the last, studying history, mempelajari sejarah. Dalam konteks pendidikan, recount text sering digunakan untuk mempelajari dan memahami peristiwa bersejarah. Structure recount text or generic structure of recount text. Generic structure of recount text ada 3, yaitu orientation berupa pengenalan, series of event yang berisi rangkaian cerita, serta reorientation yang menuangkan rangkuman dan ending dari keseluruhan isi cerita.
Characteristic of recontext atau ciri-ciri recontext. Recontext memiliki dua ciri utama, yaitu in the first, in recontext there is no conflict told by the writer, unlike English narrative text which has conflict in its structure. Dalam recontext tidak ada konflik yang diceritakan oleh penulis. Berbeda dengan teks naratif bahasa Inggris yang memiliki konflik pada strukturnya. And the second, there is always a chronological order to the story. And chapter 3 is a story on the first day, the second day, and so on. Selalu ada urutan cerita secara kronologis. Misalnya ada cerita di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Types of recontext atau macam-macam recontext. Jenis recontext terdiri dari personal recount, factual recontext, narrative recontext, and historical recontext. Personal recontext adalah salah satu jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi penulis. Personal recontext adalah jenis paling umum yang sering ditemukan dalam penulisan recontext. And the second is factual recontext. Factual recontext sudah pernah dengar dengan jenis ini. Factual recontext merupakan cerita untuk menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Jadi ini tidak terpaku pada kejadian personal, bisa juga kejadian orang lain. Contohnya seperti laporan mengenai percobaan sains, aka ilmu pengetahuan, ataupun laporan kepolisian. Yang ketiga ada imaginative recontext. Imaginative recontext bukan cuma teks naratif. Recontext juga memiliki jenis imaginative. Imaginative recontext adalah yang biasa digunakan seseorang sebagai cerita dari peristiwa imajinatif yang dialami oleh seseorang. Contohnya, recontext yang menceritakan pengalaman penulis mengenai hayalan yang ia dapat dari mimpi. And the last, yang keempat, historical recontext. Historical recontext adalah bentuk recontext yang isinya menceritakan peristiwa sejarah. Intinya, teks ini adalah cerita sejarah dalam bahasa Inggris. Tapi bedakan dengan naratif teks ya. Kalau di naratif, sifatnya adalah khayalan. Sementara itu, dalam rekonteks, sejarah yang diceritakan memang benar-benar terjadi di masa lampau. Contohnya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah contoh dari rekonteks, example of rekonteks. Di sini yang berjudul A Trip to the National Zoo and Aquarium. Adakah yang ingin membacakannya? Baik, Vanessa, silahkan membacakannya. A trip to the National Zoo and Aquarium. Yesterday, my family and I went to the National Zoo and Aquarium to visit the new show cubs and other animals. In the morning, when we got to the zoo and aquarium, there was a great big line, so we had to wait a while to get in. After we entered the zoo, we went straight to the enclosure for the show cubs. My brother and I were so excited to see them. They were so cute and playful. At lunchtime, they decided to cook a barbecue. He cooked sauce, so we could have sauce sandwich. My mom forgot the tomato sauce, so we had to eat them plain. In the afternoon, we visited the aquarium. My brother was excited to see the shark and the tropical fish. At the end of the day, when we left, we were going to go and get ice cream, but we decided we were to try it, so we drove straight home. But, of course, I was very happy. Thank you Vanessa karena telah membacakannya. Terima kasih banyak. Setelah kita simak pemaparan materi mengenai rekonteks, saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk melatih speaking skill dengan melakukan diskusi bersama teman kalian
mengenai materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Silahkan kalian berdiskusi, saya akan memberi waktu 25 menit untuk kalian berdiskusi dan melatih speaking skill. Dan saya merekomendasikan aplikasi Cakap yang bisa kalian download melalui Play Store untuk membantu kalian lebih memahami materi. Karena di dalam aplikasi tersebut kalian bisa melihat contoh dan tata cara membuat recontext dengan lebih detail. Perhatian semuanya, karena waktu 20 menit untuk berdiskusi telah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan dengan memahami konteks dengan cara membaca materi yang berkaitan. Kalian bisa mencarinya pada aplikasi yang telah saya rekomendasikan sebelumnya, yaitu aplikasi Cakap. Saya akan memberi waktu 15 menit untuk kalian membaca dan memahami materi yang telah dipelajari. Baik, semuanya, jika kalian sudah selesai membaca dan memahami, kita akan melanjutkan dengan saya akan mempersilahkan untuk kalian menulis recontext berdasarkan pengalaman pribadi. Saya akan beri waktu 10 menit untuk kalian menulis recontext. Saya merekomendasikan aplikasi AI Grammarly dan DeepL untuk membantu kalian dalam menulis recontext dalam bahasa Inggris. Dan untuk yang terakhir, mari kita melatih listening skill kita dengan mendengarkan dengan seksama konteks. Saya akan menyetel native speaker yang akan membacakan konteks. Mari kita mendengarkan bersama. Hello guys. My name is Shika. I would like to tell you my story. The title is My Holiday in Bali. Let's enjoy the story. When I was second grade of senior high school, my friends and I went to Bali. We were there for 3 days. I had many impressive experiences during the vacation. First day, we visited Sanur Beach in the morning. We saw the beautiful sunrise together. It was a great scenery. Then, we checked into the hotel. After prepared ourselves, we went to Tanah. We met so many other tourists there. Second day, we enjoyed the day on Tanjung Binoa Beach. We played so many water sports such as banana boat, jet ski, speedboat etc. We were very happy. In the afternoon, we went to Kuta Beach to see the amazing sunset and enjoyed the beautiful wave. The last day, we spent our time in Sanja. We could enjoy the green and shady forest. There were so many monkeys. We could make a close interaction with them. After that, we went to Sukawati Market for shopping. That was my lovely time. I bought some Bali t-shirt and souvenirs. How about you guys? Do you have some interesting story? Pada hari ini kita telah mempelajari tentang recontext. Recontext adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau atau masa lalu. Pada masa lalu, di sini berarti kejadian yang belum lama terjadi, misalnya kejadian yang berlangsung tahun lalu, bulan lalu, atau bahkan yang kemarin. Before ending our activities today, let's pray together. Pray begins. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.